Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Si Anissa mendampingi sedekat sahabat. Halo Sobat Anissa, ketemu lagi dengan kita di podcast Anissa bersama saya Dr. Resti Amelia. Nah, hari ini kita mau membahas terkait metode persalinan yang paling banyak dibicarakan orang-orang sekarang, yaitu tentang ERAS. Nah, katanya ERAS ini bikin pemulihan setelah operasi sesar itu bikin cepat dan juga lebih nyaman. Benarkah begitu? Mari kita dengarkan bagaimana nih pendapat dari dokter spesialis yang ada di RS Anissa, Dokter Opjin, itu Dokter HP Mangestroke. Selamat datang, Dok. Kemudian ada dokter materi kedua, Dokter Pakama Ananda, spesialis anestesi. Selamat datang, Dok. Nah, baiklah, untuk lebih bertanya, mari kita buka dengan Bismillah. Oke, mungkin langsung saja ya, Sahabat Anissa. Mungkin saya mau bertanya dulu nih kepada Dokter Hati. Dok, kan ini banyak nih ibu hamil yang mungkin masih agak kurang familiar dengan istilah ERAS, Dok. Ini bisa nggak ya Dok dijelaskan sebenarnya ERAS itu metode apa sih Dok dalam persalinan? Ya, oke. Assalamualaikum Bunda. Mungkin ini juga sudah jadi topik hangat ketika Bunda akan melakukan operasi. Bertanya, dok baiknya saya ERAK atau tidak? Nah, apa sih ERAK itu? Nah, menurut definisi, terminologinya, Enhanced Recovery After Cesarean Section itu adalah metode persalinan yang membuat Bunda lebih cepat recovery, secara singkatnya begitu. Namun ya penjelasannya tidak sesederhana itu Dokter Resti, karena memang sejatinya ERAK ini sudah dari dulu kita pakai, Dokter Nanda, barangkali sudah dari tahun 90-an, 30 tahun yang lalu. Namun kita baru mengenalkan, baru mengadaptasikan, karena sebenarnya inilah standarnya operasi. Artinya apa? Kita komprehensif dari semua bidang, baik itu dokter spesialis obgyn, dokter spesialis anestesi, dokter umum, dokter jaga, perawat, bahkan gizi sekalipun mengambil andil dalam ERAK itu. Mungkin itu pengantarnya. Nah, berarti Dok, kalau untuk perbedaan utama antara persalinan sesar yang konvensional biasanya Dok dengan ERAS itu dari sisi tindakan kebidanan dan prosedurnya itu apa Dok? Nah, kalau tindakan ya memang secara aturan ERAX-nya menurut pelatihannya itu ada perbedaan. Dipastikan tindakan ERAX itu tidak lebih dari 1 jam untuk selesai operasi, dan ada beberapa bagian penting. Salah satunya mungkin ini di bidang obgyn sendiri ya, cuman Bundanya perlu tahu mungkin ada insisi yang harus tajam, yaitu bagian fasia. Ada bagian yang tidak harus dikeluarkan, yaitu rahim. Nah, beberapa kriteria lain mungkin termasuk dalam hal ini, intinya adalah minimal dalam mengeksplorasi dan mempercepat proses tindakan SC tersebut. Itu dari segi prosedurnya ya Dok? Ya. Nah, kalau ini Dok, apakah ERAS itu bisa dilakukan pada semua ibu hamil nggak Dok? Atau ada kriteria khusus gitu Dok? Nah, jadi ini sebenarnya satu lagi ya Dokter Resti, kita tidak mengharapkan Pameo ERAK ini di atas SC yang tidak ERAK gitu ya Dokter Nanda, karena sejatinya harapan kami dari obgyn sendiri pun mungkin boleh dikoreksi dengan teman-teman saja jika ada yang salah. ERAK inilah standar, jadi kita untuk sesar itu pengennya early recovery. Early recovery itu turunnya lebih cepat, jalannya lebih cepat, mobilisasi cepat, sehingga pemulihan artinya daya tahan cepat naik, lebih cepat ya Dokter Nanda. Mungkin sama gizi juga, nutrisi, cepat pasien bisa makan, cepat dapat kalori, itu cepat pulihnya, itu intinya. Kemudian yang tadi poin pertanyaannya, ini ada nggak kriteria khususnya ya? Kayak ERAS atau tidak? Nah, mungkin secara umum yang pasti pasiennya elektif yang ditindak dengan terencana, yang sempat kita cek status gizinya, kemudian HB paling penting, karena hantaran obat-obat mungkin Dokter Nana nanti yang membahas. Diharapkan pasien ERAK ini juga dengan dosis yang minimal itu sampai tercapai anestesinya, tapi cepat mobilisasinya. Kemudian juga jika pasiennya anemia, tentu zat pembawa obat itu berkurang, jadi efeknya diharapkan jadinya tidak sesuai dengan diharapkan. Nah, satu lagi kriteria ibu yang lain adalah mungkin tentu saja dia tidak bisa
tidak lebih dari 2 jam untuk operasinya, artinya tidak operasi yang sulit, Tidak ada komplikasi ya, Dok, tidak ada ya? komplikasi atau ada perdarahan yang melebihi dari 1000 cc itu kan akhirnya kita menambah jam Iya. tindakan. Akhirnya dokter anestesi harus menambah bius, sehingga nggak mungkin diharapkan pasien mobilisasi 6 jam kemudian. Mm-mm. Terima kasih dok. Mungkin saya mau bertanya ke dokter Nanda nih dok. Tadi kan poin pentingnya juga nih di sini terkait manajemen nyeri nih kan dok. Nah dari dokter ini apa sih dok yang membedakan penanganan anestesinya metode RS dengan metode yang non RS? Ya, kalau metode konvensional biasanya kan kita habis operasi minum obat penghilang nyeri yang kayak dibilang dokter Herti tadi. Oh, sakit, nutrisi langsung dimaksimalkan setelah operasi. Tapi kalau pada metode ERAX ini, sejak sebelum operasi, sejak intraoperasi sampai selesai operasi ya kita berikan obat penghilang nyeri, obat anti mual muntah, semuanya kita berikan. Ya, jadi efek sampingnya itu lebih minimal diharapkan dan recovery juga lebih cepat. Ini nyerinya itu ya dok. Nah kan katanya juga nih dok setelah RS itu bahkan pasiennya bisa tadi ya dok mobilisasi bangunnya lebih cepat, bahkan bisa makan dalam beberapa jam. Berarti ini yang bikin itu tuh aman dilakukan, bisa gerak cepat sama bisa langsung makan itu apa tuh ya dok? Karena kita menggunakan obat-obat anestesi yang bilang dokter Herti tadi kan kita optimalkan semuanya. Salah satunya adalah HB. Jadi kalau misalnya HB-nya cukup untuk dilakukan dengan dosis yang rendah, berarti pemulihannya atau hilangnya dari tubuh juga akan lebih cepat seharusnya. Nah, jadi diharapkannya dengan dosis yang minimal, jadi lebih cepat recovery-nya. Jadi lebih cepat berjalan, komplikasinya lebih minimal, efek samping mual muntah juga lebih sedikit. Itu kalau untuk khusus meminimalisir efek samping mual dan nyeri setelah operasi itu ada khususnya juga dok? Iya, sebelumnya kita berikan obat-obat anti nyeri dan mual. Guna intraoperasi juga sudah kita berikan obat-obat nyeri yang spesifik. Kemudian setelah operasi ya seperti biasa konvensional juga. Ketika kalau menyambung dokter Hati tadi kan dia elektif dok, berarti kecukupan puasa juga berpengaruh. Iya, Mungkin ini sudah kita dengarkan ya teman-teman terkait dari pemaparan pengantar mungkin. Pertanyaan dari saya lagi dok, kan ini lebih cepat pulih nih dok. Dan dalam praktek selama ini kan sudah ada pasien kan dok. Dalam praktek ini seberapa cepat sih dok pasien ERAX itu bisa langsung mulai dari pengalaman dokter ya dok, dari mulai bisa bergerak sampai bisa menyusui bayinya itu seberapa cepat SC-nya dok? Nah, ini juga nih ya Bu, kadang-kadang kita overclaim tentang ERAX ini dokter Nanda. Jadi Bunda ini menganggap selesai ERAX itu pain free, padahal tidak seperti itu. Yang diharapkan itu adalah bundanya mobilisasi cepat intinya. Nah, itu pun tidak semuanya bisa dokter Resti karena dia nyeri ya dokter Nanda, dan nyeri ini adalah sesuatu yang sangat berkaitan dengan pengalaman, pengetahuan, persepsi. Nah, itu tidak bisa sama satu sama lain. Untuk ibu yang pengetahuan tentang proses persalinannya sudah cukup, ya itu tercapai dokter Resti. 6 jam kita sudah buka kateter, udah jalan. Nah, tapi kalau untuk yang mungkin belum siap dengan rasa nyeri, kok tiba-tiba kok ini nggak nyeri, ini nggak pain free, ini masih terasa, ya pasti terasa, tapi minimal sekali daripada SC yang tidak ERA. Itu menganggap malah sampai 2 hari kan, 24 jam baru kita bisa lihat pasiennya berjalan berdiri gitu. Nggak semua, jadi relatif hasilnya. Dokter tambahan dok mungkin? Ya sama yang kayak dibilang dokter Herti kan, ERAX kan enhance recovery after cesarean surgery kan, berarti mempercepat pemulihan after SC gitu kan. Biasanya dokter Herti kan 2-3 hari dipulangin pasien SC. Nah, kalau dengan ERAX ini ya harapannya bisa 24 jam bisa pulang. Nah, selama ini ya segitu ya dok ya? Iya, sehari rata-rata 1 hari. 1 harian gitu. 1 malam ya? 1 malam. Dari ini dok, dari pengalaman dokter juga nih dok, bagaimana ya respon ibu yang menjalani metode ERAX? Nah, itu tadi memang bervariasi dokter Esti, dokter Nanda juga mungkin yang kita lihat di Bangsal, tapi pada umumnya sekitar ya di atas 80% itu puas dengan ERAX. Dan harapan kami sebagai dokter obgyn sendiri,
Rumah Sakit Anissa sejauh ini kita sampaikan ke pasien kita sudah erak semua, jadi artinya nutrisi pre-op, nutrisi post-op, dan kita harapkan mobilisasi cepat, terkecuali pasien-pasien tertentu ya dokter Iya. Nanda. Jadi inginnya semuanya merasa dierakkan gitu. Dari mana dok ada tambahan? Iya, kayak ini bilang dokter Herti tadi, ada beberapa pasien yang memang tidak bisa untuk dierak, kan kayak pasien dengan tensi tinggi, udah di atas 140 ya dok ya. Terus hasil labnya juga nggak terlalu bagus, anemia, itu kan harus di screening oleh dokter Herti dulu gitu, oleh dokter kandungannya. Kalau memang yang nggak bisa ya berarti nggak bisa untuk dierak kan. Karena itu aja memperberat ke pasiennya, ke ibunya. Ini kalau berarti nih misalnya nih ada pasien-pasien mau rencana persalinan nih dok, targetnya pengennya erak, mungkin ada nggak edukasi khusus kayak mana supaya nanti waktu persalinan bisa nih erak sih Diterapkan ya. Kalau dari Persiapannya Opsin, kayak gitu. baik. Nah, memang kalau dari Opsin sendiri, kalau kita hamilnya dokter Renda, saya sendiri hamil itu terencana dokter Esti. Jadi kalau hamil itu siap, HB pun bahkan saat promil itu saya cek dulu, kita cek dulu. Selama hamil juga nutrisi dicukupin, kemudian dikasih edukasi tentang proses persalinan. Kalau pasiennya siap tuh 100% eraknya jalan. Iya, ya tergantung pasien juga kan. Berarti dari status gizi ya dok, angka labor, kemudian Pengetahuan kalau usia paling kita penting. Usia Kalau saya pribadi usia pengaruh sih dok. harus Karena terlalu tua itu pasti status nutrisi pengaruh. Terlalu muda pengetahuan mungkin kurang. Nah, hubungannya secara tidak langsung Iya, sebenarnya. itu tadi dok, lebih ke menjaga nutrisi dan juga direncanakan ya dok. Iya. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan dari kita ya dok. Saya mungkin minta statement penutup dari dokter. Mungkin bagi bunda-bunda yang masih ragu tentang ERAS atau mungkin yang pengen lebih pahamnya lagi nih secara kesimpulan singkat dari dokter terkait ERAS itu bagaimana? Baik dokter Nanda nih yang erak dulu. Dulu ya, dok. Belum. Iya, kalau mau melakukan SCRAX di Rumah Sakit Anissa, ya boleh-boleh aja. Saya sangat mendukung gitu. Kan difasilitasi untuk persalinannya oleh dokter kandungan, oleh saya dokter anestesi, kemudian ada juga dokter anak, dokter gizi dan lain fisioterapis dan lainnya yang akan membantu persalinan supaya lebih manusiawi, kemudian lebih pain free, pain minimal yang dibilang dokter Herti tadi, kemudian ya senyaman mungkin lah proses persalinan akan dibantu di sini. Makasih dok. Dari dokter Herti mungkin dok. Nah, kesimpulannya mungkin ya, buat bunda yang ingin bersalin, tentu saja kita persiapkan semuanya untuk erak dulu. Dan pastikan bunda siap untuk kita berikan layanan terbaik ini dari Rumah Sakit Anissa, tentunya itu erak. Namun untuk bunda yang mungkin akhirnya terindikasi tidak siap untuk erak, jangan kecil hati. Secara tindakan itu tidak akan dibedakan. Kalau dari saya sendiri dokter kandungan, hanya mungkin terkait obat-obatan yang tidak akan bekerja sebagaimana mestinya. Baik, terima kasih dokter. Mungkin dari bunda semua yang mendengarkan penjelasan tadi bisa mendapatkan insight baru, tambahan, sehingga makin paham nih terkait metode ERAS di RSC Anissa. Baiklah, mungkin sekian podcast kita pada pagi hari ini. Bagi bunda-bunda semua yang masih ingin tahu lagi tentang ERAS, kami sangat menantikan kehadiran bunda di RSC Anissa. Kalaupun mau memilih persalinan, kami juga sangat welcome dengan kehadiran bunda semua di sini. Baiklah, mungkin sekian. Seperti dua salah, alhamdulillah. Baiklah, mungkin sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi RSC Anissa, makan Dampingi Tinggi dengan dengan sahabat. sahabat.